Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Mulia bagi Tuhan, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudari pendengar podcast Emana. Kembali lagi bersama saya dengan Reinhard, didampingi dengan rekan saya Saudara Puji. Kita akan sama-sama membahas selama 1 minggu ini mengenai kitab 1 dan 2 dan 3 Yohanes. Hari ini kita sampai kepada kitab 3 Yohanes. Kita akan memakai judul atau menarik judul yaitu Hidup dalam Kebenaran. Diambil dari ayat 3 Yohanes ayat 4 yang berkata, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Puji Tuhan, kita telah membaca ayat ini. Saudara Puji, apa yang bisa kita tarik atau kita dapatkan supaya saudara-saudari pendengar juga bisa terbantu? Puji Tuhan, saudara-saudari, kita melihat di dalam kitab 3 Yohanes satu kitab yang pendek, tetapi ditulis oleh satu rasul yang sudah berusia lanjut Nah, kalau kita bicara mengenai usia lanjut di dalam Tuhan itu, kita bicara juga kematangan hayat. Nah, bagi orang yang matang di dalam hayat ini, dia mengapresiasi keadaan di gereja, keadaan kaum saleh di gereja di mana dia melayani. Di dalam ayat yang tadi kita baca di 3 Yohanes ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Saudara-saudari, walaupun ayat ini singkat, kitabnya singkat, tetapi meninjau keadaan Rasul Yohanes, kematangan rohaninya, maka ayat ini kita perlu anggap sebagai satu ayat yang serius, satu ayat yang besar. Di sini dikatakan bahwa Yohanes bersukacita mendengar bahwa anak-anakku, dia sebagai seorang yang tua, yang matang di dalam kerohanian. Dia sebagai bapak rohani dari orang-orang yang dia layani, dia bersyukur bahwa orang-orang yang dia layani ini, anak-anak rohaninya, hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudari, kata hidup di dalam kebenaran di sini juga bisa diterjemahkan adalah memegang teguh kebenaran, dan tidak melepaskan kebenaran tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, apa itu kebenaran? Nah, kebenaran yang dibicarakan di dalam kitab 3 Yohanes ini adalah satu kebenaran yang mengacu kepada realitas ilahi. Khususnya tentang persona Kristus seperti yang didefinisikan di dalam kitab yang sebelumnya di dalam 1 Yohanes. Ini adalah mengenai Kristus yang adalah Allah dan manusia, mempunyai keilahian dan keinsanian, memiliki sifat ilahi dan sifat insani, mengekspresikan Allah dalam kehidupan insani dan merampungkan penebusan dengan kuasa ilahi di dalam daging insani bagi manusia yang jatuh, sehingga dia dapat menanamkan hayat ilahi ke dalam mereka dan membawa mereka ke dalam kesatuan yang organik dengan Allah. Jadi sebenarnya kebenaran ini mengacu kepada Kristus yang dinyatakan, tidak hanya secara teologis, tidak hanya secara kebenaran yang tertulis yang kita tahu ada di dalam Alkitab, tetapi juga adalah Kristus yang tersalurkan kepada kita dan menjadi realitas di dalam kehidupan kita. Nah, realitas hidup yang demikian inilah yang dipegang oleh orang-orang yang dilayani oleh Yohanes saat itu. Ini bisa diasumsikan sebagai gereja di Efesus, karena saat itu Yohanes tinggal di Efesus. Saudara-saudari, saat itu kaum saleh berpegang teguh kepada kebenaran. Artinya
Kristus yang mereka kenal itu tidak hanya mereka tahu di dalam pemikiran mereka, tetapi Kristus yang mereka kenal, ya Kristus yang mereka ketahui ini bahkan meresap ya sampai kepada segi-segi kehidupan mereka. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang di Asia itu terpengaruh dengan budaya Yunani ya, banyak filsafat. Tetapi saudara-saudari, orang-orang ini meninggalkan filsafat-filsafat tersebut. Ya, mereka tidak lagi hidup berdasarkan filsafat. Mereka tidak lagi berpegang kepada filsafat-filsafat dunia yang mati. Ya, menurut Kristus yang mereka kenal dan Kristus yang ada di dalam diri mereka. Amin. Oh, saudara-saudari, inilah yang bisa membuat Rasul Yohanes ya di masa tuanya bersukacita. Kita percaya bahwa juga Tuhan bersukacita kalau kita hidup menurut realitas ini ya. Seringkali hidup kita masih diatur oleh norma-norma, oleh filsafat-filsafat. Walaupun itu baik, tetapi itu bukan Kristus ya. Walaupun itu tidak salah ya, dunia mengatakan itu tidak ada salahnya filsafat-filsafat itu, tetapi itu bukan kebenaran. Hidup berdasarkan kebenaran yang dimaksudkan di kitab ini adalah membiarkan Kristus mengambil alih kehidupan kita, saudara-saudari. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak menimbangnya menurut baik atau buruk ya, menurut penilaian orang-orang, tetapi kita bertanya kepada Kristus ya, bertanya kepada Tuhan, kembali ke dalam roh kita ya, mencari pertimbangan dari Tuhan yang tinggal di dalam kita. Nah, saudara-saudari, demikian baru kita ini bisa dikatakan hidup menurut kebenaran. Saudari, kiranya Kristus yang kita kenal ya, kita hargai sedemikian rupa dan kita apresiasi sedemikian rupa ya, segala filsafat-filsafat yang sudah menjadi konstitusi kita sebelumnya, menjadi susunan hidup kita, dan membuat kita hidup menurut standar Kristus, menurut apa yang Tuhan berkenan ya, menurut keinginannya ya, menurut roh, dikendalikan oleh roh. Terima kasih. Amin. Amin. Saudari pendengar podcast Emana sekalian, saya juga sangat terjamah dan terberkati dari apa yang sudah Saudara Puji bagikan ya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, sampai Tuhan datang kembali, seharusnya kita juga boleh seperti demikian ya. Kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita melepaskan segala sesuatu yang telah kita pegang dahulu, yang kita anggap benar, namun belum tentu sesuai dengan kebenaran. Maka saudari sekalian, melalui ini kita perlu belajar semakin hari semakin dekat pada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita semakin dipenuhi oleh Kristus. Baik, saya rasa kita cukup sampai di sini. Apakah Saudara Puji boleh mendoakan kita semua? Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mengenal Engkau. Tuhan, melalui firman-Mu. Tuhan, Engkau bukan hanya Allah yang ada di luar kami, Allah yang kami tahu di dalam pikiran kami, tetapi Engkau juga adalah Allah yang disalurkan. Engkau adalah roh hari ini yang berhuni di dalam roh kami. Tuhan Yesus, kami perlu ya Tuhan, kehidupan kami menghargai Tuhan penyaluran ilahi yang sedang Engkau kerjakan. Tuhan, kami perlu melepaskan Tuhan segala filsafat hidup kami yang lama. Tuhan, dan kami mencari di Kau ya Tuhan, hidup menurut standar yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan, yaitu hidup dikendalikan dan dipimpin oleh roh. Tuhan, di dalam segala Tuhan kehidupan kami tidak menilai Tuhan menurut baik dan buruk, menurut penilaian yang luaran, menurut pendapat-pendapat yang umum,
di mana hari ini orang-orang menilai. Tetapi ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kami baik-baik bertanya kepadamu. Tuhan, kami baik-baik minta, Tuhan, perkenan-Mu. Tuhan, kami baik-baik mencari pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, inilah kehidupan di dalam kebenaran. Inilah berpegang teguh di dalam kebenaran. Sehingga Tuhan, di kawasan kebenaran juga bisa ternyatakan di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau bekerja melalui firman-Mu, Kau bekerja di atas diri kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Puji. Terima kasih, saudara-saudari pendengar Emana. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sukacita. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.